Sebagaimana diketahui, Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda selama berabad-abad. Jejak-jejak warisan kolonial Belanda masih dapat terlihat dalam desain dan arsitektur, yang beberapa di antaranya masih terjaga dan dirawat hingga saat ini. Meskipun Indonesia menjalani masa penjajahan yang panjang, menariknya, kemampuan berbahasa Belanda tidak umum dimiliki oleh penduduk Indonesia. Meski demikian, pengaruh Belanda dalam hal bahasa dapat ditemukan melalui serapan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda. Sebagai contoh, kata apotheek dalam bahasa Belanda diadopsi menjadi apotek dalam bahasa Indonesia, begitu pula dengan kata handdoek yang menjadi handuk. Mengapa masyarakat Indonesia tidak mahir berbahasa Belanda? Penjelasannya dapat ditemukan di bawah ini, seperti yang dilaporkan oleh CNBC Indonesia. Seorang peneliti sejarah, Christopher Reinhardt dari Nanyang Technological University, menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam pendekatan kolonialisme antara Belanda dan negara penjajah lain seperti Inggris di Malaysia. Inggris secara sengaja mengadopsi invasi budaya Barat ke masyarakat Melayu, menyebabkan penyatuan budaya lokal dengan budaya Barat atau bahkan kehilangan beberapa aspek budaya lokal. Kebijakan ini juga memberikan dampak pada kemampuan berbahasa Inggris yang cukup baik di kalangan orang Melayu. Sebaliknya, Belanda mengambil sikap yang berbeda terhadap budaya lokal, yang berujung pada rendahnya tingkat kefasihan bahasa Belanda di masyarakat Indonesia pada masa itu. Selain itu, ada dua alasan yang mendasari hal tersebut, yakni sebagai berikut. 1. Struktur kolonialisme Belanda. Selama periode penjajahan, struktur sosial di Indonesia berbeda antara masyarakat pribumi dan orang Belanda. Kelompok Belanda dianggap sebagai kelas atas, sementara penduduk lokal atau pribumi dianggap sebagai kelas bawah. Perspektif orang Belanda menyatakan bahwa menyebarkan kebudayaan dan ajaran mereka kepada penduduk lokal dapat diartikan sebagai menganggap kedua kelompok tersebut setara secara kultural. Oleh karena itu, pihak Belanda memilih untuk mempertahankan struktur sosial yang ada dan tidak mengenalkan kebudayaan Belanda kepada masyarakat pribumi. 2. Ciri-ciri negara kolonial. Selain itu, penduduk Belanda selalu melihat warga lokal dari sudut pandang eksploitasi ekonomi sebagai ciri khas negara kolonial. Oleh karena itu, mereka tidak mengenalkan budaya Belanda kepada penduduk asli. Menurut Reinhardt, hal yang paling penting bagi orang Belanda adalah melakukan eksploitasi dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Snow Cudronje, seorang pejabat pemerintah kolonial, pernah menyatakan bahwa masalah kebudayaan sebaiknya tidak dipaksakan. Biarkan tumbuh secara alami tanpa menghilangkan warisan budaya lokal, ujar Reinhardt. Meskipun banyak yang tidak dapat berbicara dalam bahasa Belanda, Reinhardt menyatakan bahwa penduduk Indonesia tidak perlu merasa sedih atau kecewa. Alasannya, bahasa Belanda bukanlah bahasa yang umum digunakan dalam lingkup internasional. 3. Sikap orang Belanda kepada masyarakat pribumi. Sikap orang Belanda terhadap masyarakat lokal mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, dimulai dari fase eksploitasi tanam paksa pada tahun 1839 hingga mencapai tahap pertentangan politik balas budi atau politik etis pada abad ke-20. Saat Belanda memasuki Indonesia, fokus utama mereka adalah ekonomi, dengan tekad untuk tidak merusak keberagaman budaya setempat. Kedatangan Belanda bertujuan untuk mengambil sebanyak mungkin sumber daya alam tanpa mengganggu keberlangsungan kehidupan budaya lokal. Selain itu, saat diterapkan kebijakan politik etis, tindakan invasi terhadap budaya lain dianggap tidak etis. Ini juga menjadi justifikasi mengapa orang Belanda menghindari campur tangan dalam kehidupan budaya lokal. Seperti kita tahu, ada sejumlah kata dalam bahasa Belanda yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Apa saja? Simak beberapa katanya di bawah ini. Apotheek, apotek. Ananas, nanas. Atlet, atlet. Bioskop, bioskop. Fabriek, pabrik. Handdoek, handuk. Hengsel, engsel. Horloge, arloji. Ingenieur, insinyur. Jambore, jambore. Kantor, kantor. Koelkast, kulkas. Koppeling, kopling. Makelaar, makelar. Waskom, baskom. Itu dia alasan mengapa warga Indonesia tidak bisa berbahasa Belanda. Jika kalian punya tambahan informasi silahkan tambahkan di kolom komentar ya.